Kita lanjutkan ya. Tentang hukum seputar jenazah. Kemarin sudah kita bahas ketika sakit seperti apa. Ya, ketika sakit, kemudian seyogianya seorang muslim itu ketika sakit berhusnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Jadi sakit yang kita derita itu sebenarnya bagi kita umat yang beriman itu pasti kebaikan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kepada kita kecuali kebaikan yang kita terima. Asal baik dan tidak itu sebenarnya lebih kepada lebih kepada keberterimaan kita. Jadi sikap kita terhadap satu keadaan itu. Ada satu kisah seseorang, jadi orang yang beriman itu ketika hendak meninggal itu hendak nganggo laku sing rada ngrekoso. Jadi ketika hendak meninggal itu dia itu jaluk minum saja nganggo semuntah. Harus dengan sakit dan sebagainya. Sementara ada orang kafir itu ketika hendak meninggal itu kayak lancir, kayak penak. Itu kalau dilihat secara secara kasat mata kan engko wah iki sing bener sing iki, padahal dia selama hidupnya dia kufur pada Allah. Maka kemudian diadukan kepada Rasulullah. Itu bagaimana keadilan Allah itu di mana, minta diterangkan. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa adilnya Allah itu sak api-api wong beriman iki dhewe isih duwe dosa. Nah, Allah tidak ingin membalas dosa hambanya itu di akhirat. Karena dosa di akhirat itu, balasan di akhirat itu ya neraka. Dan neraka itu luar biasa beratnya. Allah tidak ingin, maka kesalahan di dunia itu Allah cukupkan dengan diberi ujian di dunia. Sehingga nanti menghadap ke Allah itu dosanya sudah habis, tinggal membawa keimanan. Kemudian seburuk-buruknya orang kafir itu kan tetap memiliki perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu kalau di akhirat itu kan ganjarannya surga. Nah, surga itu kan nggak bisa bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu sudah dinas. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu berada di neraka khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi tapi dia kan punya kebaikan. Nah, kebaikannya itu tidak bisa dibalas oleh Allah di akhirat. Karena balasan di akhirat surga. Apa yang surga terus kan surga tidak beda dengan neraka. Kalau neraka itu bisa sementara. Kalau di neraka itu ada yang kekal, ada yang sementara. Jadi ada yang orang beriman, berdosa, ditimbang, dosoni. Dia masuk ke neraka setelah beberapa sesuai dengan hitungannya Allah, maka kemudian ada saatnya dia diambil. Tapi kalau surga enggak begitu. Ora iso misalnya wong kafir kemudian bisa duwe kebaikan dibalesne swarga sik, engko nek wis entek jatahe cemplungke neraka, itu enggak bisa. Bedanya surga dengan neraka begitu. Sehingga dan Allah tidak akan memasukkan orang yang tidak ada keimanan di dalam surga. Maka dari itu kebaikannya di mana balesnya? Ya di dunia saja. Balesnya apa ya? Dengan kepenak-kepenak itu tadi. Sehingga adilnya Allah itu kadang-kadang kita itu makanya harus paham tentang agama, tentang Quran agar kita itu jangan sampai punya pikiran yang melenceng. Ya. Seperti memahami, wah wis ibadah wis mempeng kok ya dikai loro sing kaya ngene misalnya begitu. Padahal sebenarnya penyakit itu justru bisa jadi kebaikan. Umur pendek pun tidak mesti umur pendek ini tidak baik. Bisa jadi umur pendek malah lebih aman. Orang yang berumur pendek maka mungkin bisa jadi Allah menyelamatkan dari dosa yang semakin banyak. Jadi dia terselamatkan. Maka rumus bagi kita itu adalah husnudzon billah. Kemudian talqin bagi orang yang di sekitarnya itu menalkin orang yang sakaratul maut. Dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau dia sudah sadar enggak usah diteruskan, biar dia sendiri rasa wong wis wah, la ilaha illallah, wah, la ilaha illallah, wahal to iki. Jangan, pokoknya saja. Jadi dituntun saja dengan halus. Jangan sampai menimbulkan gejolak. Ya, jangan sampai menimbulkan gejolak bagi
orang yang menghadapi sakaratul maut. Karena akhir itu luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Bahkan setan gila nginceng banget itu justru di akhir hidup seseorang. Karena begitu dia nanti, mohon maaf, dalam akhir hayatnya itu kemudian dia kufur. Nah, namanya su'ul khotimah ya di situ. Maka hendaknya kita menjaga, dan itu lebih mudah lagi orang mentalkin itu ketika yang ditalkin itu biasa mengucapkan. Biasa mengucapkan. Kan biasanya orang itu di luar kesadarannya yang diucapkan itu kan kebiasaan. Saya pernah barengan, bilang Bapak Merospo itu ke rumah sakit, barengan Mbah Barun. Ya, bareng Mbah Barun katanya setengah sadar Pak. Apa yang beliau ucapkan? Tasbih. Wanallah. Ya bukan tas wonten ya Mbah Barun. Ya dibaca tasbih terus. Wanallah. Barengan dengan Bapak. Tapi saat Bapak saya pas neng itu ya pernah. Ya pas neng PKU dulu, Bapak udah di situ. Ono pasien batang itu korban kecelakaan. Bungok sing dinekke kon metune gembira luka. Karena kebiasaan dia hariannya itu ya dikeluarkan ya gembira luka. Makanya kebiasaan itu orang mentalkin itu agar terbantu ya kan, yang butuh kan kita ya sebenarnya. Ya kita masing-masing itu kan yang akan menghadapi kematian itu, dan kita itu nanti mudah mengucapkannya, dibantu itu diingatkan, karena fitnahnya itu luar biasa. Ketika seseorang sakaratul maut tidak diingatkan, setan nanti yang datang. Yang mendatangi setan dalam wujud orang-orang yang bisa jadi dia menyerupai orang-orang yang sudah, keluarga kita yang sudah meninggal, terus ngapus-ngapusi. Wae metu wae aku wis jebule kecelek aku. Padahal tidak mungkin orang mati itu mendatangi di alam yang seperti ini, tidak mungkin. Karena orang mati itu tempatnya di alam barzah. Bukan ketemu iso nemoni wong. Makanya jenengan nyun sewu lho. Nek ono misalnya ya nemu, saya pernah gitu lho. Mbah Tuwa, Pak Min. Lho pas Pak Tuwa meninggal, itu bar maghrib saya lewat ki ana wong jan persis banget. Tengebuk tetenguk. Pak Tuwa le madangke teng mriku. Aku mak jemburat kaget. Lo Bali to. Terus Rojoko baleni. Wis ra ono niku. Persis. Ketae Om Joko iki sempat weruh sik, Dik. Dhewe sik nggono sempat weruh, tak baleni wong loro, arep tak takoni wis ra ono. Nek wong lep, ketoke nek wong sekitar kene yo ngerti lah paling ora dokur wong niku. Nah, misalnya loh kita menemui seperti itu, ada seperti itu. Kira-kira sinten? Korin, bukan arwah. Bukan arwah orang yang meninggal. Kemungkinan besar itu adalah jin korin. Nah, jin korin itu kan mengikuti kita itu terus. Mamin ahadin, tidaklah seseorang itu waqad wukila bi qorinuhu minal jinni. Tidaklah seseorang itu pasti diikuti oleh korin dari golongan jin. Jenengan itu tututi terus lho Pak nendi-nendi. Makanya apel karo jenengan le mlaku piye niku apal terus. Pak Bambang le mlaku itu diapal. Sehingga ketika korin itu orang itu meninggal, korinnya masih hidup, dia itu saking ngapalin lagi, dan mereka itu kan ada kemampuan untuk mimbo-mimbo itu. Jadi mersih-mersih menyerupai itu. Nah, dia menyerupai itu, terus kemudian tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang lain. Kalau makanya ilmu titen itu tidak mesti benar itu karena dikalah. Ilmu titen itu pasti dikalahkan dengan ilmu yang kalau agama ya nas. Ya, nas itu dalil itu tadi. Nah, satu saat kita bahas tentang bab waib ini memang sesuatu yang kalau tidak dipelajari kok terbawa oleh, karena wong akeh kesurupan aku arwah Panembahan Senopati. Ada Pak, saya mau kesurupan di sekolah saya itu aku arwah Panembahan Senopati. Kira-kira iso ora arwah Panembahan Senopati ngesurupi? Enggak bisa. Jelas jin yang seperti itu.
Ane kur ngaku-ngaku apa meneh jin ya. Wong kowe ngaku-ngaku iso. Ya enggak, kita kan ora kenal wong ngaku atas nama siapa kan bisa. Bebas wae dia ngaku siapapun wong kita enggak kenal. Apa meneh jin kita enggak kenal. Wujude ora weruh, ya, apalagi dia hanya mengsupi ke bahasa Indonesia. Merasuki. Kemudian menghadapkan ke kiblat. Ya, kalau sudah meninggal, kemudian jasad ini dihadapkan ke kiblat. Kiblat itu misalnya ketika hendak meninggal itu dihadapkan ke kiblat. Kalau misalnya miring bisa, maka seperti deleke mayit. Deleke mayit itu kepala di nek kita nggih, kepala di tangan. Nek ra iso, isane terlentang, maka mujur ngetan. Kepala di wetan menghadap kiblatnya, telapak kaki menghadap ke kiblat, jadi ke barat. Kemudian menutup menutup matanya setelah meninggal. Jadi kalau orang meninggal itu diikuti dengan mata biasanya naik. Jadi nek nyun sewu, orang meninggal itu mata itu akan mengikuti pergerakan ruhnya. Lah ruh itu pergerakannya dari bawah ke atas. Mula nek ana wong meninggal itu sing anyep sikile sik ora ono, anyep bathuke sik ora ono. Pasti dari bawah ke atas dan mata itu mengikuti pergerakan sehingga kalau ada orang meninggal matanya kok agak ketarik naik kaya setengah kaya mendelik, itu jangan terus kita mesake mayite suul khotimah kok ngerti mripate mendelik. Jangan, itu biasa gitu. Itu biasa. Nah, kewajiban yang hidup itu kemudian menutup. Jadi diremke gitu ya, diremke. Jadi bukan kemudian dihukumi nek wong mripate itu terus mati ini suul khotimah ya. Bukan. Itu memang hal yang biasa. Kemudian al-i'lanu an wafatihi, diumumkan kematiannya kepada siapa? Kepada kaum muslimin, kepada sanak saudara, handai tolan, orang-orang soleh, ya. Kemudian ahlul balad, orang di penduduk-penduduk sekitarnya. Dengan catatan tidak dengan bengok-bengok. Jadi kalau kita mengumumkan ya misalnya di masjid pun itu dengan tidak dengan ada yang nada tinggi. Ini sudah seru yang di sini. Jadi dengan nada yang biasa saja. Tahrimun niyahah, haramnya meratapi. Nah, ini bagi kita yang misalnya menemui misalnya saudara atau teman atau yang dekat dengan kita itu meninggal, itu tidak boleh kita kemudian meratapi. Meratapi itu artinya tindakan atau sikap yang seperti tidak ridho, ya, tidak ridho atau bahkan memang tidak ridho, itu tidak boleh. Jadi misalnya kalau zaman dulu orang Arab itu kalau kena kematian itu sampai merobek-robek baju, napui pipi, menyakiti diri sendiri karena ketidakridhoan terhadap sebuah kematian. Padahal kematian itu adalah ketetapan dari Allah. Kalau menangis boleh, menangis kan sedih. Boleh. Rasulullah itu ketika putrane Ibrahim wafat itu juga menangis. Tapi menangisnya ya menangis saja. Keluar air mata dan itu fitrah. Yang tidak boleh itu meratapi. Jadi sampai betul-betul usah-usah, bungok-bungok, gerung-gerung dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Kemudian haramnya untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali suami istri, ya, pasangan. Maksudnya berkabung itu begini, bukan kok juruk wis patang dino wis ora oleh sedih, bukan begitu ya, ditinggal sedulur itu sedih. Berkabung itu dalam konteks orang yang berkabung itu boleh tidak melakukan apapun
dalam misalnya orang nyambut gawe, dia di rumah saja itu boleh. Orang yang dinenti itu berkabung. Sholat tetap orang jero. Orang sholat ngopo aku berkabung ini. Sampai begitu. Kalau kewajiban anunya tetap berlaku. Tapi misalnya dia nggak mau beraktivitas apapun boleh sampai 3 hari. Ya. Kecuali istri. Istri ditinggal oleh suaminya. Maka berkabungnya kapan? Masa iddah. Ya, selama masa iddah itu boleh. Kemudian segera qada'u duyunihi, membayar hutangnya. Ini yang kadang-kadang tidak dintenteni. Kalau kita tahu ahli waris ya, ahli waris itu tahu yang meninggal itu memiliki hutang, segera diselesaikan. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya nunggu isani. Makanya dulu sudah kita sampaikan nih, kalau hutang itu jangan sampai tidak dicatat. Nek ora dicatat komen ojo nganti utangi delian. Jangan sampai. Misalnya ya, saya sebagai kepala keluarga, saya utang, aku ora cerita istri, misalnya saya nggak cerita dengan istri, dengan anak, saya nggak cerita sama sekali. Kayak utang ora dicatat. Utang ora dicatat. Kemudian saya meninggal. Ada orang datang ke istri saya itu, nagih utang. Istri saya ngono, lah bukti ini. Bapaknya ya ora tahu cerita ya. Nggak ada bukti. Yang rugi siapa? Kabeh rugi. Sing ngutang rugi, sing ngutangi ya sing ngutangi ra bali duite. Sing utang lebih rugi lagi. Kenapa? Karena dia yang meninggal itu nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan hutangnya. Hutang itu tidak dosa, tapi urusannya malah dowo. Hutang itu enggak dosa. Bahkan orang yang mati syahid saja, ketika dia itu mati syahid itu kan dosanya jangan hilang apa? Dengan catatan imam deh, jadi mati syahid mesti iman ya. Nah mungkin mati syahid kok musyrik itu enggak mungkin. Ya tapi kan dia memiliki dosa-dosa yang lain. Dosanya orang yang mati syahid, perang di jalan Allah, mempertahankan agama, meninggal, dosanya hilang. Tapi ada satu urusan, iki isih ana urusan, itu harus diselesaikan. Apa itu? Hutang. Padahal hutang itu enggak dosa. Tapi urusannya demikian besar sampai orang yang mati syahid saja masih dituntut untuk menyelesaikan. Jadi luar biasa kedudukan hutang. Memang kita hati-hati betul. Nah, dicatat. Kalau enggak ya itu tadi. Resikonya sing bahaya itu malah sing utang sebenarnya. Nek nganti dia meninggal kayak sing ahli waris ora gelem anu. Ora tahu cerita sih. Terus dia laning tenan. Lah buktine pun jenengan. Kalau ada bukti kan aman. Lu catatannya bapak anu lu saksine apa meneh pakai saksi. Bagus lagi pakai saksi 2 orang. Pakai saksi 2 orang. Kemudian ya ada akad anunya hutang piutang. Sehingga aman yang seperti itu. Dan orang yang mohon maaf ahli waris yang ditagih utang jangan marah. Justru malah berterima kasih. Jadi kalau kita itu dalam anunya ilmu mantik ya. Jadi logika beragama itu pas. Maka insya Allah satu keadaan itu saya ngerti itu orang termasuk warisan ya. Warisan itu jangan, yang terjadi kan kadang-kadang begini. Ada suami istri seorang bapak ini meninggal. Warisnya nggak dibagi karena apa? Masih ada ibu. Kadang-kadang kan begitu. Padahal sebenarnya begitu ini meninggal, sebenarnya ya segera dibagi, termasuk ibu dapat bagian berapa, anak dapat bagian berapa. Lalu, wah nek ngono kuwi engko bondone, nah ya memang sudah ini menjadi perkara engko pasti dicepel ibu itu kan menjadi anunya ahli waris yang lain terserah. Tetapi harus dibagi. Bah, resikonya itu gini loh. Ada seorang ayah meninggal. Ya, ada seorang ayah meninggal. Kemudian warisan nggak dibagi. Anak ini terus kemudian meninggal. Ini urung dibagi. Nah ini nanti jadi perkara yang seperti ini. Karena nanti kasus-kasusan itu beda loh Pak. Jadi seorang anak meninggal dulu, dia dibutuh hukumnya piye. Itu ono beda lagi. Jadi ini ya suami istri, dua anak, anaknya dua anak, artinya dibutuh ya.
Nek meninggal siki anake. Di antara misalnya dia anak telu sing barep meninggal. Ya anak. Bapak nih sih. Nah, nanti itu berbeda masalah penghitungan warisnya akan berbeda ketika masih hidup. Panjang itu. Bahkan kita itu umat Islam itu ya. Itu nek tenanan nerapkan itu ora ono wong wedok itu kafiran itu tidak ada. Karena setiap wanita itu pasti ada yang nanggung. Itu pasti. Jadi misalnya seorang ini meninggal. Dia punya anak, punya istri, punya anak-anak. Anaknya wedok. Anaknya wedok kabeh. Maka nanti ada bagian dari jadi dijupuk 1/8, kemudian yang ini anak wedok ini dapat 2/3 nih, Pak. Sepertiga kembali ke keluarga, saudara laki-laki atau bapaknya sih meninggal. 1/3. Lu kok penak? Ya maklumnya begitu. Nek bapaknya wis ra ono tunggali, saudara laki-laki. Iki anak wedok kabeh. Tapi sewu ora sampai di situ loh. Dari iki sing anu sapa sing ngekeki nafkah. Nah, sing ngenehi nafkah gandeng wedok kabeh ra ono lanange to iki. Kembali kepada sing do entuk waris tadi. Ora kur nampa warise tok. Ora kur hake tok, kewajibannya juga ada. Adapun si istri, ini siapa yang kewajiban menafkahi? Yang ditinggal suaminya. Kembali ke keluarganya. Keluarganya sapa? Nek sing di bapak ya bapakne. Bapakne ra ono tunggale lanang. Jadi sebenarnya banyak rentetan itu banyak. Jadi tidak kok yang terjadi kita sekarang ini kan janda mumet dhewe. Golek rokat keluarga dhewe. Tidak begitu. Islam tuh wong wedok itu ra ono. Nek tenanan tuh, masyarakatnya jadi masyarakat yang berdasarkan Quran hadis tenanan. Full tenanan. Tidak ada wanita itu terlantar. Wong wedok saking kepenake. Ibaratnya wong wedok iki meneng wae ngene iki wis diopeni. Dan memang begitu. Karena kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Nek orang duwe alur laki-laki gimana? Menjadi tanggungan negara. Dibiayai dengan apa? Baitul mal. Jadi zakat sing anu kuwi janda-janda sing sudah tidak punya penanggung nafkah, maka dia menjadi tanggungan negara. Ngono kuwi. Sebenarnya kompleks. Yo, kita itu nyinau setengah-setengah masalah iki. Waris ya waris toh. Padahal di balik waris itu ada kewajiban nafkah. Jadi sing dituntut iki hake, kewajibane ora. Kadang-kadang seperti itu. Ya memang ya harus istilahnya wong kuliah komprehensif. Jadi semua sudut pandang itu harus menyeluruh difahami. Jadi membayar itu. Kemudian istirja itu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa, kemudian bersabar. Ahli warisnya bersabar. Jadi insya Allah dengan bersabar itu tidak meratap, ridho, ya, walaupun sedih sedih ditinggal keluarga. Kemudian memandikan. Setelah itu memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Sama dengan mandi besar. Bedane nek mandi besar adus dhewe, nek iki dimandikan. Tata caranya sama. Intinya sama. Pertama tentunya yaitu menghilangkan najis-najis. Najisnya dibersihkan, kemudian seperti wudu, kemudian disiram dengan seluruh anggota tubuh. Itu wajib anunya sudah seperti itu. Podo persis karo mandi junub. Mandi besar, mandi wajib. Kalau hancur, nah itu ditayamumkan. Kalau tidak memungkinkan dimandikan. Misalnya
terbakar wis bahasanya mibril ngono ya. Dadi nek didusi engko malah ambyar kabeh. Nah, itu bisa ditayamum. Nah, tayamum itu bisa juga dalam kondisi tertentu, Pak. Ada wanita meninggal di antara laki-laki semua dan tidak ada suami. Maka ditayamumkan. Ora kok nyuruh didusi wong lanang. Kita itu salah kaprah, kita itu kan kadang-kadang termasuk anak loh sebenarnya. Ibu itu jangan dimandikan anak lanang. Jadi yang memandikan mending orang lain tapi sama-sama wanita. Nah, yang utama nek ibu yo anake wedok utawa sedulure wedok. Intine wong wedok itu yang boleh adalah pasangan. Termasuk laki-laki meninggal di antara para wanita dan tidak ada istrinya. Maka memandikannya dengan tayamum, ditayamumkan. Kalau dengan suami atau istri boleh. Lawan jenis itu yang boleh hanya itu. Orang tua saja tidak boleh. Tayamum sama. Tayamum tangane si mayit. Bukan orang anjur tangan. Orang anjur tangane mayit dengan enek-enek. Jadi kita fungsi tangannya itu digantikan oleh yang hidup. Jadi debu diusapke, debu di anoke di tangan. Kuwi padha karo nyolatke jenazah. Nyolatke jenazah iki piye? Salate jenazah disolatke. Wah, disolatke ku kok digucoki ditebunge. Tebunge nyolatke jenazah. Sebenarnya nyolatke jenazah apa nyolati jenazah? Nyolatke jenazah iki jenazah diantuk-antuke. Ya, jadi ditayamumkan ketika kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk dimandikan. Kemudian setelah dimandikan, dikafani. Tata cara kafani ya satu sana. Yang biasa Kang Wardiman itu nanti pakai alat peraga. Sebenarnya kalau bisa semua umat Islam itu bisa orang kurung mbah kaum toh. Semua umat Islam itu harus bisa melaksanakan wajib kifayah itu diseyukiakan ya. Walaupun kepepetan ya beberapa saja. Itu tidak apa-apa. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mengkafani disunahkan istibabu bayadil kafan. Memakai kafan yang kain putih disunahkan. Nek nggo batik oleh ora? Boleh. Jadi bukan nggo jari, ora ono golek kain kafan ora ono, ya nganggo jari. Jadi tidak harus, tapi lebih utama itu dengan kain putih. Maksudnya batik itu harus berupa kain ya? Intinya mayat itu, orang yang meninggal itu tertutup, terbungkus. Maksud saya, boleh nggak pakai baju batik gitu? Oh, bukan baju, kalau itunya kain. Kain. Nek ora ono tenanan, lah ya anane ora ono ya bagaimana le mengkondisikan. Ya kain ya ora ono tenanan kayak dhewe kon tinggalan itu ya saanane. Oh saanane iki nganggo apa sing penting iso nggo nutup dan menutupnya adalah seluruh anggota badan. Ya, seluruh anggota. Nek nganti ora cukup. Ono ning ra cukup. Maka yang diutamakan adalah bagian kepala. Kepala ke bawah. Nek aurat jelas ya, artinya aurat jelas. Ini kan didunke sirahe ketok, diunggahke sikile ketok. Maka yang diutamakan kepalanya. Kepalanya tertutup, kakinya kebuka ra apa-apa. Kalau kondisinya darurat ra ono tenanan. Apa ya kahanan apa ya. Ya sepomene ada satu keadaan seperti itu yang diutamakan adalah menutup kepala. Kemudian kafan dengan kain sutra gimana? Maka seorang muslim itu hukumnya haram dikafani dengan
kain sutra. Nah, hukumnya seperti apa? Seperti ketika dia masih hidup. Wa amal muslimah, adapun seorang muslim muslimah wedok boleh. Walaupun sebenarnya tidak berguna karena apa? Karena itu barang yang mahal dan hanya dipakai. Bukan hanya ya maksudnya itu dia kan untuk dikuburkan. Jadi konsepnya orang Islam itu kan sebenarnya sunatullah ya. Sunatullah itu ya sopo anani. Kemudian setelah itu sholat jenazah. Setelah dikafani, kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah, cara tata cara ndak usah ya, kita udah semua. Bocah-bocah yo neng sekolahan yo wis di ya. Nah, yang lain itu begini Pak, ketika kita itu takziah, itu ada pahala yang luar biasa Pak sebenarnya. Manit taba'a janazata muslimi imanan. Barang siapa yang mengikuti jenazah muslimin, jenazah muslim imanan, dengan iman, dasar iman wahtisaban dan mengharap pahala, wakana maha dan bersamanya itu kata yusolli alaiha, mensolatkan jenazah itu wayafroho antafniha, dan mengikuti sampai akhir penguburannya. Nek layat sholat jenazah mengikuti sampai dikuburkan selesai, fa innahu yarji'u, maka sesungguhnya dia itu kembali minal ajri dengan membawa pahala biki roto ini, membawa pahala 2 karat. Sholat jenazah ngeterke tekan kuburan sampai selesai ngubur, dia dapat pahala 2 karat. Kulu kirotin mithlu Uhud. Setiap sakarat itu seperti gunung Uhud. Luar biasa. Wa man sholla alaiha, dan barang siapa yang menyolatkan jenazah tsumma roja'a, kemudian kembali qabla ayyud antutufana, sebelum dikuburkan, fa innahu yarji'u biki rotin, maka dia kembali dengan membawa pahala 1 karat. Jadi nek sholat jenazah terus mulai sakarat, nek sampai ngubur ke 2 karat. Makanya syariat ini dianu motivasi. Motivasi apa? Agar kita itu ketika takziah yang ngempengke untuk sholat jenazah. Bagi kita yang menyolatke ya dapat pahala besar, bagi si mayit itu kemanfaatannya sangat besar. Disolatke wong oke, maka pentingnya kita itu srawung karo wong soleh. Srawung karo yang terbiasa dengan keagamaan itu seperti itu. Nyun sewu lho nek saya kadang-kadang nek komunitas sing ora nggon agama, ndak ada kaitannya agama, kayak wong ya nggak pernah nyentuh agama. Kalau ada teman meninggal, takziah ya mek salaman karo ahli waris, nyemplungi ya udah. Ora nyolatke, ora ndongake, ora ya kurang. Ya ndongane ya anu saja. Standar ya muga-muga husnul khotimah, ini umum kan. Kadang-kadang begitu, tapi dia nggak melaksanakan itu. Itu kan mohon maaf, bagi si mayat kan kerugian. Maka kita nek srawung karo orang-orang yang soleh, suatu saat kan ada iki kok ngomongke mati-mati, ya ada iki bakal yo mati kok. Ketika kita itu meninggal, maka insya Allah teman-teman kita itu akan banyak yang mensolatkan, dan itu insya Allah kita manfaat bagi kita itu luar biasa. Nah, sepanjang kita masih hidup, maka kita mengambil peran untuk mensolatkan jenazah. Jadi gentenan akhirnya ini, dan kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Pahalanya seperti itu luar biasa. Kemudian kalau ada mayit yang dikubur tetapi belum disolatkan, pripun Pak? Kebacut dikubur ini terjebule rung disolatkan. Maka kita mensolatkan jenazah tanpa harus buka kuburan, kecuali belum disucikan, belum dikafani, itu boleh. Karena misalnya di situ itu ono sing Islam meninggal di komunitas non Muslim itu dikubur tanpa prosesian, maka itu boleh dibuka, disucikan, dikafani. Nek mekor mau ngene wong iki
Kadang kabeh wis disolatke kae. Wis disolatke kae. Ngene jebule kabeh rungono. Ternyata sudah dikebacut dikuburkan. Maka boleh sholat. Boleh enggak sholat jenazah di kuburan? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat yang pakai sujud, rukuk sujud. Jadi sholat-sholat ini biasa kita sholat dulu. Lalu rukuk, sholat sujud. Jangan di kuburan. Ini sholat jenazah boleh. Karena apa? Sholat jenazah tidak memakai rukuk dan sujud. Jadi boleh yang itu. Tapi kalau sholat, jangan reko-reko sholat. Tak gotong royong ning kuburan, sholat ning kene wae nggak boleh memeng. Sholat ning jero kuburan, ning nganu kuburan itu enggak boleh. Oke, itu dulu. Sudah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.